Salam, puji Tuhan, hari ini kita bisa memasuki hari terakhir di bulan Februari, tepatnya Minggu 27 Februari 2022. Saya percaya saudara bahwa jika hari ini kita bersama-sama beribadah, dimanapun kita hadir hari ini, dan kita bisa dalam keadaan sehat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita bersyukur. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena atas pertolonganmu kami boleh memasuki hari yang terakhir di bulan yang kedua tahun 2022. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan khususnya kami juga bersyukur kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan merenungkan kebenaran firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih dari situ kami boleh hidup di dalamnya, memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saya baca beberapa ayat di dalam 1 Raja-Raja 19, mulai dari ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ya, ini beberapa ayat yang kita baca, yang akan kita renungkan bersama. Tentu tidak dapat kita bisa lepaskan dari konteks dari teks yang telah kita baca tadi. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, mungkin kita akan sangat kaget. Mengapa? Karena ayat 19, pasal 19 yang kita baca, dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang terakhir dari pasal ini ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam ayat ini. Mengapa? Karena ketika kita belajar tentang nabi-nabi di dalam perjanjian lama, salah satu nabi yang dapat kita sebut sebagai nabi yang spektakuler, yang melakukan mukjizat demi mukjizat dalam setiap periode pelayanannya. Kalau itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja sampai dengan 2 Raja-Raja, maka kita akan menemukan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa yang dikerjakan Allah
melalui Nabi Elia. Namun saudara, dalam pasal 19 ini kita melihat ada satu perubahan yang secara drastis. Khususnya jika kita membandingkan di dalam pasal yang ke-18 dan juga pasal yang ke-17. Ada satu perubahan yang drastis, di mana kalau kita memperhatikan misalnya, pada akhir pasal yang ke-18, di situ kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu berada di atas Elia saat dia berlari di depan kereta Ahab ketika dia mengumumkan bahwa hujan akan segera turun. Tetapi di pasal yang ke-18, justru kita melihat Elia sedang sibuk dengan dirinya sendiri dan pergi untuk menyelamatkan hidupnya. Ini satu situasi yang sangat berbeda. Kemudian di dalam pasal 18 juga kita melihat nabi ini sebagai nabi yang spektakuler, nabi yang terbaik. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dia kerjakan. Tetapi di pasal 19 kita melihat sosok Elia dalam keadaan yang terpuruk dan terburuk. Ya. Kemudian yang berikutnya di dalam pasal 18, Elia juga nampak sebagai figur yang kuat dalam iman dan juga sebagai penolong bagi bangsa Israel dari olok-olokan orang-orang penyembah berhala pada waktu itu. Tetapi di dalam pasal 19 ini, justru kita menemukan sosok seorang nabi yang tidak berdaya, tapi justru dipenuhi dengan ketakutan. Saudara perhatikan, ya. Jadi ada kontras antara pasal 18, ini baru satu pasal. Kalau kita lebih mundur lagi kepada pasal 17, itu lebih luar biasa lagi perbedaan atau perubahan yang terjadi. Kemudian di dalam pasal 18 kita bisa melihat bagaimana Elia dengan segala kekuatan iman dan segala keperkasaan yang dia miliki dari Tuhan, dia mengalahkan 450.000 nabi Baal dengan cara yang luar biasa dan spektakuler. Tetapi di pasal yang ke-19 ini kita menemukan seorang penakut, seorang nabi yang mengalami ketakutan justru dari ancaman seorang wanita yang bernama Isabel. Kemudian contoh yang lain yang kalau kita lihat dari puncak gunung, kalau kita lihat pasal 18, ya, Elia memohon kepada Tuhan agar ia membela dan menunjukkan kemuliaan namanya di hadapan orang-orang kafir, nabi-nabi pada waktu itu. Itu bisa kita lihat misalnya pada pasal 18 ayat 36 sampai 37. Tetapi di dalam pasal 19 ini kita menemukan seorang yang mengalami keputusasaan. Ya, kalau tadi ia memohon supaya Tuhan membela namanya, memuliakan namanya di depan para Baal, nabi-nabi Baal, tetapi di dalam konteks pasal 19, khususnya pasal ayat yang keempat, pasal 19 ayat 4, kita justru menemukan bagaimana dalam keputusasaan Elia memohon kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Karena itu saudara, saya ingin memberi tema dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, depresi yang tidak mengenal status. Dari semua kondisi yang dialami oleh Elia dalam pasal 19 ini, izinkan saya menyimpulkannya dengan satu kata, depresi yang tidak mengenal status. Saudara, dari semua perbedaan-perbedaan yang saya sudah jelaskan tadi, dari semua perubahan yang secara drastis terjadi dari pasal 18 atau 17-18, kemudian seperti terjun bebas ke pasal 19, ada satu perubahan yang rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi itu fakta. Nah saudara, apa yang ingin kita pelajari dari perubahan-perubahan ini?
Yang pertama, saya ingin katakan kepada saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Firman Tuhan yang sifatnya objektif, jujur, dan transparan. Alkitab tidak hanya mengekspos kemenangan, kejayaan, perbuatan-perbuatan spektakuler dari tokoh-tokoh yang digambarkan atau yang dituliskan. Alkitab tidak hanya menulis kondisi iman mereka yang luar biasa, tetapi secara transparan, jujur, dan objektif, Alkitab juga menjelaskan dosa, kegagalan, bahkan keterpurukan mereka sampai satu titik yang terakhir. Kalau kita memperhatikan, Alkitab juga, kalau kita mengambil contoh-contoh lain, Alkitab tidak hanya mengekspos kemenangan, kegemilangan, kehebatan Daud, imannya yang luar biasa, pujiannya kepada Tuhan yang luar biasa. Tetapi Alkitab juga mengekspos dosa, perzinahan Daud dengan Bathsheba. Kita juga mengenal Musa. Musa yang sedemikian rupa memimpin bangsa Israel dengan segala kehebatan dan segala perbuatan-perbuatan Tuhan melalui tangannya. Tetapi Alkitab juga mencatat dosa Musa dengan memukul batu 2 kali, ya, dan tidak mengikuti firman Tuhan untuk berbicara kepada batu itu. Kita juga mengenal tokoh iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11, Abraham. Tetapi Alkitab juga mencatat dosa Abraham berbohong tentang istrinya Sarah, ya. Dan hari ini kita melihat satu contoh, ya. Sekali lagi kalau saya katakan, salah satu contoh hamba Tuhan, nabi yang spektakuler. Sekali lagi, mengapa saya katakan nabi spektakuler? Kalau saudara baca kisah Elia, setiap pasal yang menjelaskan tentang Elia, nabi itu merupakan satu perbuatan-perbuatan Tuhan yang spektakuler. Tapi pada faktanya hari ini, secara terbuka kita harus menerima kebenaran firman Tuhan tentang keputusasaan dan depresi yang dialami oleh Elia. Dengan demikian saudara, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat. Tetapi pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat dari tema ini, Alkitab menguraikan dinamika iman atau fluktuasi naik turunnya iman dari tokoh-tokoh yang dicatat di dalamnya secara jujur. Tujuannya tentu supaya melalui fluktuasi iman itu kita pun bisa belajar. Ada saatnya hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa berada di puncak iman yang luar biasa. Tetapi di mana satu saat mereka juga mengalami keterpurukan. Sebagaimana Yakobus katakan dengan satu frase bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita pada masa kini. Oleh karena itu, dengan tema yang saya berikan tadi, depresi yang tidak mengenal status, kita akan lihat yang pertama, apa yang menjadi penyebab depresi yang dialami oleh seorang nabi yang besar dan spektakuler yang bernama Elia itu. Yang pertama, kalau kita memperhatikan pembacaan ini, ya, kita lihat sebagaimana saya katakan tadi, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Oke, kita lompat kepada ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara perhatikan, yang pertama yang kalau kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, yang menjadi penyebab seseorang mengalami stres, ketakutan, ataupun depresi adalah ketika seseorang atau ketika kita berorientasi kepada masalah, tetapi bukan kepada Tuhan. Saya ulangi, dalam renungan firman Tuhan minggu hari ini, penyebab depresi yang pertama adalah
berorientasi kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Ancaman yang diucapkan oleh Isabel setelah mendapat laporan dari Ahab membuat Elia ketakutan dan melarikan diri. Saudara, kalau kita bandingkan, ketika pertama sekali dia berdiri di hadapan Ahab, ketika dia katakan bahwa kalau kita misalnya bisa lihat di dalam pasal yang ke-17, ya, pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Di sana kita lihat tidak ada rasa takut ketika dia mengumumkan kemarau yang akan berkepanjangan yang dicatat kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Di tepi sungai Kerit, dia berdiri, dia menatap Ahab tanpa rasa takut, dia menjelaskan apa yang akan terjadi. Mengapa? Ya. Karena pada waktu itu orientasi atau mata Elia tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika kita mencoba mulai berorientasi kepada persoalan demi persoalan yang kita hadapi, pada saat yang sama kita akan masuk kepada apa yang saya katakan tadi. Kita bisa mengalami apa yang disebut dengan depresi. Berorientasi kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Salah satu contoh misalnya kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam pengalaman Petrus dan murid-murid. Ketika mereka selesai menyeberang, kemudian mereka mendahului naik atas perahu, dan kita tahu pada waktu mereka naik ke atas perahu itu ada angin sakal yang menakutkan yang mau menenggelamkan mereka. Tetapi kemudian kita memperhatikan, ya, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang mereka katakan? Itu hantu. Kalau kita membaca itu dalam kisah yang terjadi dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai 33. Kita bisa melihat di sana. Ketika Tuhan katakan, "Mari datanglah kepadaku." Ketika mata Petrus mulai terarah kepada Tuhan, maka dia dikatakan dia dapat berjalan di atas air. Perhatikan. Ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi kemudian teks-teks itu mengatakan ketika dia mulai merasakan angin itu dan dia ketakutan, apa yang terjadi? Secara perlahan dan pasti Petrus mulai tenggelam. Itu hanya salah satu contoh, saudara. Kalau kita memperhatikan pada bagian firman Tuhan ini, yang seringkali menjadi penyebab depresi, apapun namanya, adalah ketika kita mencoba mulai berorientasi kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita mulai tidak fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang menyebabkan Elia dalam teks ini kemudian dia mulai mengalami ketakutan, depresi yang luar biasa, bahkan dia berdoa 2 kali minta mati. Yang kedua adalah karena Elia tidak mentaati firman Tuhan. Coba kita baca satu ayat firman Tuhan dari pasal 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kemudian kalau kita baca ayat ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah seterusnya. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dilakukan oleh Elia. Saudara lihat. Oke. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-8 dari pasal 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya kita lihat bahwa Elia pun melakukan firman Tuhan itu. Kemudian pasal 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Dia melakukan itu. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang dilakukan. Saudara perhatikan. Tetapi kalau kita memperhatikan pasal 19, ya, di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi. Ini berbeda sekali dengan teks-teks yang kita baca tadi, ya. Tidak dikatakan bahwa ia pergi, ya, tapi dikatakan lalu ia takut. Oke. Elia tidak taat kepada Tuhan, ya. Karena itu ia melarikan diri dari Isabel. Dia tidak mengikuti firman Tuhan seperti yang dia telah lakukan sebelumnya. Saya ulangi. Elia mengalami depresi karena dia tidak taat dan tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Seperti yang dia lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Itu yang bisa kita baca dalam pasal 17 dan juga dalam pasal yang ke-18. Saudara, ini sangat jelas sekali. Mengapa menjadi penyebab yang kedua adalah ketika kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan itu menjadi suluh bagi kaki kita. Menjadi terang bagi jalan kita. Ini jelas sekali. Sehingga firman Tuhan ini akan menuntun kita. Ya, kalau kita perhatikan misalnya di dalam Mazmur pasal yang pertama, itu kan sangat jelas ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi jelas sekali, mentaati firman Tuhan itu berarti kita dapat melalui perjalanan hidup kita yang tidak mudah ada hari-hari ini. Kalau saudara perhatikan, apa yang dikatakan, misalnya kalau kita baca satu bagian lagi, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, gada dan tongkat juga bisa menjadi bahasa kiasan untuk kebenaran firman Tuhan. Yang kadang-kadang gada dan tongkat itu kita merasakannya dengan dengan rasa sakit. Tetapi gada dan tongkat itu dikatakan itulah yang menghibur. Gada dan tongkat itu akan menuntun kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Elia jatuh kepada satu depresi yang sungguh-sungguh tidak dapat kita bayangkan sebagaimana dalam pembacaan kita tadi. Karena Elia mengasihi diri sendiri. Coba saya akan baca pasal 19 ayat yang ke-10. Juga bandingkan nanti dengan ayat yang ke-14. Ya, pasal 19 ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba saudara perhatian. Ini orang yang mengasihani diri. Hamba Tuhan ini, ya, mencoba mengalihkan pandangannya dari Tuhan, mencoba mengalihkan pandangannya dari Tuhan, kemudian beralih kepada diri sendiri. Saudara perhatikan, ya, itulah tanda, salah satu tanda orang yang depresi atau orang yang mengalami keputusasaan. Dan hanya aku yang tersisa, berfokus pada diri sendiri.
berorientasi kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Saudara perhatikan kalimat-kalimat dari ayat 10 dan juga di ayat yang 14. Orang yang bukan mengakui keterbatasannya, bukan mengakui kelemahannya, tetapi orang yang mencoba mengungkit, kemudian mengemukakan seluruh apa yang dia telah kerjakan. Berorientasi kepada diri sendiri. Tapi kita patut memuji Tuhan. Orang yang mengalami depresi, hamba Tuhan yang mengalami depresi ini, tidak Tuhan biarkan, tidak Tuhan tinggalkan. Tapi kalau kita perhatikan pada bagian-bagian ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan atau bagaimana cara Tuhan melayani orang yang mengalami depresi. Ini mungkin juga menjadi satu pedoman, satu cara yang dapat kita contoh, kita teladani. Mungkin kita juga diperhadapkan kepada banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, depresi, dan putus asa. Pada akhir-akhir ini, ada banyak alasan yang mungkin dapat kita sebut hari-hari yang sulit yang kita hadapi sekarang. Ada banyak orang yang putus hubungan kerja, di PHK. Ada banyak orang yang kehilangan sanak saudara. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan. Ada banyak orang yang kehilangan segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab kita mengalami depresi. Dan hari ini kita bisa melihat, ternyata depresi itu tidak mengenal status. Hamba Tuhan yang sedemikian gagah perkasa, yang luar biasa, yang spektakuler, ternyata juga tidak imun terhadap apa yang kita sebut dengan ketakutan dan depresi. Tapi kita patut memuji Tuhan, saudara. Karena hari ini juga dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih, bagaimana Tuhan yang penuh kemurahan tidak meninggalkan kita pada saat-saat kita mengalami depresi. Kalau kita memperhatikan pada bagian firman Tuhan ini, cara yang pertama yang Tuhan kerjakan, dia melakukan terapi secara fisik. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan justru menyediakan makanan, minuman? Karena Tuhan tahu, ya, bahwa kondisi yang terjadi pada saat itu atau yang dialami oleh Elia itu juga mengalami masalah-masalah dalam kondisi fisiknya. Memang kita tahu bahwa depresi tidak hanya selalu diakibatkan masalah spiritual dan emosional. Tetapi bukan itu yang ingin dikatakan firman Tuhan ini. Dia tahu bahwa Elia ini dalam perjalanan yang cukup jauh, perhatikan, tetapi juga dalam perjalanan yang masih akan jauh, dia membutuhkan kekuatan secara fisik. Kita bisa melihat pada bagian ini, saudara, apa yang terjadi. Sehingga kalau kita memperhatikan, pertama-tama dikatakan Tuhan justru menyediakan segala yang dibutuhkan secara fisik. Seringkali depresi berasal dari penyebab secara fisik. Itu kita harus akui. Jadi bukan hanya masalah seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, seorang bisa mengalami depresi karena kurang tidur atau kebiasaan makan yang buruk. Tetapi kalau kita memperhatikan pada bagian ini, Tuhan memulai dengan terapi fisik. Ia menyadari kondisi fisik orang yang mengalami depresi, dalam konteks ini Elia, yang sangat lemah dan perjalanan yang sangat jauh yang akan ditempuhnya. Tuhan melayani fisik Elia. Sesudah dia melihat pelayanan secara fisik itu oke, saudara perhatikan apa yang selanjutnya. Dia pun melayani Elia secara rohani. Saya pikir ini perlu kita pelajari sebagai konselor-konselor Kristen, sehingga konseling kita tepat dan kita bisa melihat
apa sesungguhnya yang menjadi penyebab depresi dari konsili-konsili yang kita layani. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, sebenarnya di sini Tuhan sedang mengajarkan atau mendidik hamba Tuhan ini tentang konsep diri yang benar. Konsep diri yang tidak berorientasi pada mengasihani diri sendiri. Kalau saudara perhatikan ayat 10 dan 14, 2 kali diulang, aku satu-satunya yang tersisa. Saudara perhatikan, orang yang depresi mengasihani diri dan menganggap diri lebih penting. Ya. Jadi saudara perhatikan di sini, sebenarnya orang yang depresi seringkali juga jatuh kepada minder, tetapi sekaligus jatuh kepada kesombongan. Menganggap aku sendiri. Saudara, kalau saudara cek lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, aku sendiri yang tersisa. Tuhan mengajar hamba Tuhan ini tentang konsep diri yang benar. Dan sebagai jawabannya, Tuhan katakan di dalam ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang. Saudara perhatikan. Ya. Kalau apa yang dimaksudkan oleh bagian firman Tuhan ini? Ya. Sebenarnya dengan bahasa sederhana. Ya. Tuhan ingin mengajar supaya Elia atau kita tidak berorientasi kepada diri sendiri. Menganggap diri kita ini lebih penting dan semua karena kita. Justru di tengah-tengah keterpurukan kita ada kesombongan. Saudara perhatikan. Ya, Tuhan ingin katakan sebenarnya masih ada 7.000 orang. Dengan kata lain, buat Tuhan, Elia, buat Tuhan, saya dan saudara sesungguhnya tidaklah penting. Ya toh? Saudara perhatikan, seringkali dalam keterpurukan kita sesungguhnya ada kesombongan rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Salah satu masalah yang kita bisa lihat di sini, Tuhan mengajar Elia tentang konsep diri di hadapan Tuhan. Kalaupun Elia, kalaupun saya tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, tidak bersedia melayani pekerjaan Tuhan, masih ada 1 dari 7.000 orang yang tetap mengasihani Tuhan itu yang dapat dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang sangat menarik kalau kita membaca pada bagian ini. Yang ketiga, Tuhan mengarahkan Elia supaya Elia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Saya ulangi. Tuhan mengajar Elia supaya Elia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya di dalam ayat-ayat ini, oke, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di tengah-tengah keterpurukan itu, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah depresi yang dialami oleh Elia, Tuhan justru mengajar Elia mengarahkan kepada Tuhan, kepada satu pekerjaan yang besar, kepada pelayanan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Ada 3 bentuk pelayanan yang luar biasa, tugas yang besar yang dikerjakan, yang akan dikerjakan oleh Elia. Ini sebagai terapi. Karena ketika kita mengalami depresi, kita seringkali tidak bersedia melayani. Kita seringkali tidak dapat mengerjakan apa-apa. Pertanyaan Tuhan sebanyak 2 kali, apa yang sedang engkau lakukan? Itu mengindikasikan kepada kita bahwa orang yang mengalami depresi itu memiliki cara hidup yang sia-sia. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi di sini Tuhan justru berkata,
Engkau akan mengurapi Hazael menjadi raja Syria atau raja Aram. Engkau akan mengurapi Yehu sebagai raja Israel. Engkau mengurapi Elisa sebagai penerusmu. Ya. Saudara perhatikan, sekali lagi saya mau katakan, salah satu masalah terbesar dengan orang-orang yang mengalami depresi adalah bahwa mereka telah kehilangan kesediaan mereka untuk melayani Tuhan. Itu yang bisa kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ya. Ini yang kita lihat dalam ayat yang keempat. Dikatakan di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini sangat jelas. Ya, duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, mengasihani diri sendiri. Maka terapi, obat yang manjur yang diberikan oleh Tuhan bagi Elia yang mengalami depresi, atau juga saudara dan saya yang sedang mengalami kondisi seperti ini, ialah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita diberikan kesibukan yang bermakna melayani Tuhan dan berhenti mengasihani diri sendiri. Saudara perhatikan, ini satu pelayanan yang besar. Ada 3 sekaligus tokoh yang besar. Raja Aram, Raja Israel, kemudian Elisa sebagai penerus dari Elia. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh menerima terapi dari Tuhan ini, kita mengerahkan diri kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ada perkara-perkara besar yang menurut logika kita mungkin sesuatu yang tidak mungkin di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Bukankah ada begitu banyak kesaksian bahkan dari orang-orang dunia yang tidak memiliki harapan di dalam Tuhan. Justru di tengah-tengah keterpurukan situasi kita yang kita alami hari-hari ini, justru ada muncul pahlawan-pahlawan, terobosan-terobosan baru, walaupun itu hanya dalam sebatas duniawi saja. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita lihat bagian firman Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan berarti mengalihkan pandangan dari diri sendiri dan mengarahkannya kepada Tuhan. Oke, itu yang kita bisa lihat. Kemudian, mengalihkan pandangan kita dari masalah. Ya, ada masalah, ketakutan, ya, ancaman. Mari kita alihkan itu kepada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan saudara. Perhatikan, ada ketakutan, ada masalah, ada problem. Tapi mari alihkan pandanganmu kepada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, mengarahkan diri kepada Tuhan berarti mari kita menyibukkan diri untuk Tuhan. Menyibukkan diri dalam konotasi yang positif. Kita melayani Tuhan. Dan berhenti mengasihani diri sendiri. Maka saudara, melalui tema yang saya paparkan hari ini kepada kita, bahwa depresi tidak mengenal status apapun kondisi, apapun status kita, bagaimanapun kondisi sosial kita, bagaimanapun kondisi pendidikan kita, apapun kondisi kita hari ini, depresi, ya, dia sedang mengamat-amati masalah-masalah yang kita hadapi akan membuat setiap orang bisa mengalami depresi. Sebagaimana Elia, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, ada Tuhan, ada firman Tuhan yang memberikan solusi bagi kita. Mari kita mulai tinggalkan sikap hidup yang berorientasi kepada masalah, dan mari kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan mari kita stop mengasihani diri sendiri. Tapi mari kita
berorientasi dan memandang kepada Tuhan. Kiranya renungan Minggu pagi hari ini dapat memberkati semua saudara, sahabat, dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.